Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyajikan materi aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami 1. Septia Alfiatun Nikmah, NIM 2011031. 2. Sylvie Puspita Anggraini, NIM 2011032. 3. Tarista Indah Laila Sari, NIM 2011035. 4. Wahyu Retno Ningtyas, NIM 2011039. Aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Manajer memusatkan perhatian kepada faktor keberhasilan kritis atau Critical Success Factor atau CSF yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan, dengan tujuan memastikan bahwa akan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan menghasilkan basis data yang digunakan oleh sistem-sistem lain dalam perusahaan. Basis data dari sistem pemrosesan transaksi dan sistem organisasi memiliki nilai tinggi, namun memberikan manfaat ketika pengguna menginginkan catatan sejarah yang mendalam dari aktivitas tertentu. Kebutuhan ini menghasilkan aplikasi manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM memiliki data yang sangat besar, sehingga dibutuhkan jenis penyimpanan yang inovatif, data warehouse atau gudang data. Satu jenis peranti lunak khusus yang disebut Online Analytical Processing atau OLAP telah dikembangkan untuk memberikan informasi kepada para pengguna data warehouse dalam bentuk multidimensional dengan memiliki salah satu fitur yang menarik, yaitu peranti lunak dapat mengenali pola-pola dalam data yang tidak diketahui oleh para pengguna. Salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini adalah metode sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System. Salah satu pengguna sistem cerdas ini adalah para manajer atau sering dikenal dengan istilah Sistem Pendukung Keputusan Manajemen atau MSS. A. Hakikat Sistem Informasi Pendukung Manajemen. Aktivitas penting yang menunjang keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah Critical Success Factor atau CSF. Sistem pendukung keputusan manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Transaction Processing System, Office Automation, Decision Support System, dan Executive Support System adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi dari sistem informasi manajemen. Dalam sistem pendukung manajemen dibagi menjadi 1. Accounting Information System, 2. Finance Information System, 3. Marketing Information System, 4. Production Information System, 5. Personal Information System, 6. Corporate Information System, 7. Management Information System, 8. Information System lainnya. B. Sistem pendukung manajemen. 1. Sistem pengolahan transaksi. A. Pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. W. Wilkinson Joseph, 1998. B. Teknik pengolahan data yang biasa diperoleh. Teknik pengolahan data yang biasa diperoleh ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Batch Processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu tertentu. 2. Online Processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. 3. Real-time Processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda, karena waktu sangat kritis. Penundaannya dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. 4. Inline Processing. Disebut juga Hybrid Processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. C. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi yaitu sebagai berikut. 1. Dokumen sumber. Pada umumnya, transaksi dicatat pada dokumen sumber.
Selain menyediakan catatan-catatan tertulis, dokumen sumber berfungsi sebagai A. Memicu mengotorisasi operasi fisik, B. Memantau arus fisik, C. Mencerminkan akuntabilitas atas tindakan yang diambil, D. Menjaga kemutakhiran dan kelengkapan basis data, E. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk keluaran. 2. Jurnal dan register. Jurnal dan register merupakan catatan accounting yang memuat data dalam urutan kronologis. Jurnal merupakan catatan accounting formal awal dalam sistem manual. Mengikhtiarkan data transaksi dalam satu keuangan. Register berfungsi sebagai pengganti jurnal atau catatan kronologis atau buku harian untuk data atau peristiwa yang tidak bersifat keuangan. 3. Buku besar dan arsip. Buku besar atau ledger mengikhtiarkan status perkiraan dalam satuan keuangan. Nilai transaksi yang muncul dalam jurnal dipindahkan atau diposkan ke pos perkiraan yang sesuai. Melalui proses posting ini, status setiap perkiraan yang terpengaruh dimutakhirkan dengan menaikkan atau menurunkan saldo perkiraan sebesar nilai transaksi. Jadi, jika jurnal menekankan pada kegiatan transaksi, maka buku besar menekankan pada status perkiraan. 4. Laporan dan dokumen. Berbagai laporan umumnya dihasilkan dari pemrosesan transaksi. Salah satu jenis keluaran laporan dikenal sebagai laporan keuangan. Sejumlah besar dokumen operasional juga dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi. Beberapa dari dokumen ini dihasilkan untuk memicu tindakan. Dokumen lain dihasilkan untuk mencatat tindakan-tindakan yang telah diselesaikan. Dokumen operasional tertentu yang disiapkan oleh sistem pemrosesan transaksi perusahaan menjadi masukan dokumen sumber untuk pemrosesan lebih lanjut. 5. Bagian perkiraan dan kode lainnya. Transaksi akunting harus diklasifikasikan dan dikodekan sebelum diposkan ke dalam buku besar. Bagian perkiraan merupakan daftar berkode dari perkiraan-perkiraan yang termuat dalam buku besar umum perusahaan. Pada dasarnya, ini merupakan struktur data keuangan perusahaan. Bagian perkiraan ini tidak hanya memungkinkan pengklasifikasian dan pengodean data transaksi, tetapi juga menyediakan elemen-elemen data terperinci untuk menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan keuangan. 6. Rangkaian audit adalah seperangkat mata rantai yang dibentuk oleh elemen-elemen pemrosesan transaksi pokok. Rangkaian audit merupakan alat untuk melakukan penelusuran dari dokumen-dokumen sumber melalui jurnal dan buku besar sampai ke total ikhtisar dalam laporan keuangan atau keluaran keuangan lainnya dan sebaliknya. Di samping membantu audit sistem pemrosesan transaksi, rangkaian audit memungkinkan koreksi kesalahan yang terdeteksi, menjawab pertanyaan, rekonstruksi arsip. 7. Tindakan pengendalian dan pengamanan. Pemrosesan transaksi yang baik menuntut adanya berbagai tindakan pengendalian dan pengamanan. Contoh pengendalian yang telah dijelaskan meliputi bagian perkiraan pengendali, rangkaian audit, dan metode pemrosesan sekali tulis. Pengendalian seperti itu harus didukung dengan dokumentasi yang memadai meliputi manual prosedur, uraian tanggung jawab yang dibebankan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemrosesan transaksi. D. Tugas pokok pengolahan transaksi. Tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi yaitu pengumpulan data dan manipulasi data. Pengumpulan data adalah setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Sedangkan manipulasi data adalah data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Klasifikasi dan sortir. Klasifikasi adalah data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, agama, golongan, dan sebagainya. Sedangkan sortir adalah data disusun berdasarkan urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data, misalnya disortir menurut abjad nama, nomor induk, dan sebagainya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaksi Processing System atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif.
2. Otomasi perkantoran AO atau Office Automation System. A. Pengertian Office Automation System merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. B. Tujuan Office Automation System memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu 1. Menggabungkan dan menerapkan teknologi. 2. Memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. 3. Meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Beberapa fasilitas Office Automation System OAS yang sering digunakan yaitu Word Processor, Document Management, Electronic Mail, Electronic Fund Transfer, Voice Mailing System, Voice Information Service, Fax Information Service, Video Conference. C. Penerapan otomasi perkantoran. Penerapan OAS sebuah organisasi harus melalui 3 fase. Yang pertama, fase dasar, yaitu A. Meningkatkan kualitas pekerjaan pada tipe 1, sekretaris, surat menyurat, dokumentasi, dan sebagainya. B. Mengurangi jumlah kertas. Yang kedua, fase penggabungan, yaitu A. Meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan 2. B. Meningkatkan ongkos dengan menerapkan analisis siapa butuh apa, contoh email, voicemail. Fase lanjutan, A. Meningkatkan perencanaan dan pembuatan keputusan, meningkatkan seluruh kualitas organisasi. G. Sistem pendukung keputusan DSS. A. Definisi pendukung keputusan atau DDS. Konsep sistem pendukung keputusan SPK atau Decision Support System DSS pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Sistem tersebut adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditunjukkan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Adapun definisi lain dari sistem pendukung keputusan antara lain, menurut Little 1980, sistem pendukung keputusan sebagai sebuah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan pertimbangan untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusannya. Menurut Keynes 1980, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dibangun melalui sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan, dan evolusi sistem. Menurut Bonjak 1980, sistem pendukung keputusan adalah sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen-komponen antara lain komponen sistem bahasa atau language, komponen sistem pengetahuan atau knowledge, dan komponen sistem pemrosesan masalah atau problem processing yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. 4. Menurut Hicks 1993, sistem pendukung keputusan sebagai sekumpulan tools komputer yang terintegrasi dan mengizinkan seorang decision maker untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan semi terstruktur dan keputusan tidak terstruktur yang tidak terantisipasi. Selanjutnya, B. Manajer dan pengambilan keputusan. Menurut Mintzberg 1980, ada 10 peran utama manajer yang terkelompok ke dalam 3 kategori utama, yaitu sebagai berikut. 1. Interpersonal, yaitu meliputi A. Figurehead, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. B. Leader, bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifasi para bawahan, bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas terkait. C. Liaison, menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak. 2. Informasional, meliputi A. Monitor, yaitu mencari dan menerima informasi terkini untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan, baik internal dan eksternal. B. Diseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. C. Spokesperson, ngirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil, dan lain-lain. 3. Decisional, meliputi
A. Entrepreneur, yaitu mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, menyupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. B. Mr. Bean Handler, yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. C. Research Allocator, yaitu bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi berkaitan dengan membuat atau menyetujui semua keputusan penting organisasi. D. Negotiator, yaitu bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. C. Manajer dan dukungan komputer. Pada masa sekarang ini, teknologi komputer merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan berbagai bidang lainnya. Adapun MSS terdiri atas 1. Sistem pendukung keputusan atau DSS. 2. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. 3. Sistem informasi eksekutif atau EIS. 4. Sistem manajemen pengetahuan atau QMS. 5. Sistem pakar atau IS. 6. Artificial Neural Network atau INN. 7. Hybrid Support System. D. Pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi. Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya. Nah, sumber daya meliputi berbagai input, sedangkan pencapaian tujuan adalah output dari proses. 4. Sistem pendukung Executive Support System atau ISS. ISS bertujuan untuk mengintisarikan informasi dari berbagai sumber, kemudian diberikan kepada manajer tingkat atas atau MTA. 5. Sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi, dan datanya sebagian besar bersifat historis. Baik, materi selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen Basis Data. Database Management System atau DBMS adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Bentuk elemen database terdiri dari beberapa elemen, dan dalam elemen tersebut terdiri dari beberapa golongan, yaitu pada elemen pemakai terdiri dari operator, programmer, database administrator atau DBA. Adapun pada elemen isi, perlu dilakukan tinjauan terhadap cara kerja komputer secara fisik, sedangkan elemen penyimpanan membutuhkan tempat yang disebut memori. Hierarchical database, yaitu database berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Network database. Network database memiliki struktur file yang sama. File yang satu dapat mengetahui atau mendapatkan informasi file yang lain dengan benar. Relational database adalah bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Relational database dibuat dari sebuah flat file yang seakan-akan sebuah spreadsheet besar menyangkut semua data yang kemudian dipecah-pecah sesuai dengan hubungannya masing-masing. Administrator database atau database administrator DBA dalam pelaksanaannya dibagi pada bagian pemakai, operator, programmer dengan maksud agar pemakai dapat menguasai data masing-masing. Intelijensi buatan. Pengertian artificial intelligence atau intelijensi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya, komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Menurut H.I. Simon 1987, AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Selanjutnya, kategori definisi kecerdasan buatan atau AI. Detail AI meliputi sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian,
sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrogram. Dan bagian utama AI yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Ada pula motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. 3. Konsep Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. A. Turing Test merupakan proses uji yang melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Artificial Intelligence mencoba membuat mesin memiliki kesempatan berpikir atau mempertimbangkan, termasuk dalam proses berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lainnya. B. State of the Art AI. 1. Deep Blue mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. 2. Pegasus, yaitu suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi, seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah. 3. Marvel, suatu sistem pakar real-time memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal. 4. Sistem robot mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya. 5. Suatu diagnostik sistem pakar sedang mengoreksi hasil diagnosis pakar yang telah memiliki reputasi. 6. Agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. 7. Subjek materi pakar mengajar, suatu learning agent, penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, nama saya Wahyu Rukmani Tias. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan. 4. Tujuan kecerdasan buatan. Tujuan kecerdasan buatan meliputi membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, membuat mesin lebih berguna. 5. Kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami lebih permanen, yaitu 1. Menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. 2. Lebih murah daripada kecerdasan alami. 3. Konsisten dan menyeluruh. 4. Dapat didokumentasikan. 5. Dapat lebih cepat mengeksekusikan tugas tertentu daripada manusia. 6. Dapat menjalankan tugas tertentu dengan lebih baik dari kebanyakan orang. Kelebihan kecerdasan alami dibandingkan dengan Kelebihan kecerdasan alami dibandingkan dengan kecerdasan buatan bersifat lebih kreatif, yaitu pertama, kecerdasan alami dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sedangkan kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. 2. Kecerdasan alami menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, kecerdasan buatan menggunakan fokus yang sempit. 6. Sistem pembuatan Artificial Intelligence atau AI. Dalam pembuatannya, Artificial Intelligence AI menggunakan sistem pemrograman sebab akibat. Elemen Artificial Intelligence sebagai berikut. A. Alat pembentuk, Development Engine, digunakan untuk menggunakan sebuah Artificial Intelligence atau AI. B. Bank pengetahuan, Knowledge Base, berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta, data, contoh, atau hubungan. C. Alat penganalisis, Inference Engine, sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan atau knowledge bank, sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. D. Alat interaksi dengan manusia atau user interface, yaitu menghasilkan laporan, jawaban, beserta jawabannya. 7. Sejarah kecerdasan buatan, perkembangan dan aplikasinya. A. Zaman batu 1943 sampai dengan 1956. Pertama,
awal kerja JST dan logika. Kedua, teori logika atau Alan Newell dan Herbert Simon. Kelahiran AI, Dartmouth Workshop, Summer 1956. 4. John McCarthy memberi nama bidang Artificial Intelligence. B. Awal antusias, harapan besar, tahun 1952 sampai dengan 1969. McCarthy 1958 mendefinisikan Leeds menemukan time sharing. Pertama, advice taker. Kedua, pembelajaran tanpa pengetahuan. Ketiga, pemodelan JST. Keempat, pembelajaran evolusioner. Kelima, Samuel Seekers Player atau pembelajaran. Keenam, metode resolusi Robinson. Ketujuh, Minsky The Microworlds. Kedelapan, banyak demonstrasi kecil tentang perilaku intelijen. Kesembilan, prediksi over optimistic Simon. C. Masa gelap 1966 sampai 1973. AI tidak mengalami perkembangan atau ledakan perkembangan kombinatorial. Fakta bahwa suatu program bisa mendapatkan solusi secara prinsip tidak berarti bahwa program memuat beberapa mekanisme yang dibutuhkan untuk mendapatkannya secara praktis. 1. Kegagalan dari pendekatan terjemahan bahasa alami berbasis pada grammars sederhana dan kamus kata. Kedua, penerjemahan kembali yang populer Inggris ke Russian ke Inggris. Ketiga, penemuan untuk pemrosesan bahasa natural dihentikan. Keempat, kegagalan perceptron untuk belajar dari fungsi sederhana sebagaimana disjunctive atau eksklusif. Kelima, penelitian pada JST dihentikan. Keenam, realisasi dari kesukaran dalam proses learning dan keterbatasan dari metode yang dieksplorasi. Ketujuh, konsep pembelajaran simbolik atau Winston's Influential Thesis 1972. D. Renaissance 1969 sampai 1979. Perubahan pada paradigma penyelesaian dari penyelesaian masalah berbasis search space menjadi penyelesaian masalah berbasis pengetahuan. 1. Sistem pakar pertama, Dendral, menginferensi struktur molekular dari informasi yang disediakan oleh spektrometer massa. 2. Mycin, diagnose blood infections. Prospektor merekomendasikan eksplorasi pengeboran pada lokasi geologi yang menyediakan suatu deposit mineral molybdenum. E. Era industrial 1980 sampai sekarang. Sukses pertama sistem pakar secara komersial. The many AI companies. 1. Eksplorasi dari strategi pembelajaran yang bermacam-macam. Explanation based learning, case based reasoning, genetic algorithms, neural networks. Kedua, kembalinya neural networks 1986 sampai sekarang. Penggalian kembali algoritma learning backpropagation untuk neural networks yang pertama diperkenalkan pada tahun 1969 oleh Bryson and Ho. 3. Banyak aplikasi sukses dari neural networks. 4. Kehilangan respek terhadap sulitnya membangun sistem pakar atau macetnya knowledge acquisition. F. Kematangan tahun 1987 sampai sekarang. Perubahan dalam cakupan dan metodologi penelitian bidang kecerdasan buatan. Membangun di atas teori yang ada, tidak hanya mengusulkan teori baru. Berbasis klaim pada teorema dan eksperimen, bukan pada intuisi. Menunjukkan relevansi ke aplikasi nyata, bukan pada contoh atau mainan. G. Agen cerdas tahun 1995 sampai sekarang.
Realisasi yang pada mulanya dipisahkan dalam sub dari kecerdasan buatan, speech recognition, problem solving and planning, robotics, computer vision, machine learning, knowledge representation. Perlu direorganisasi bila mana hasil-hasilnya diikat bersama-sama ke dalam suatu desain agen tunggal. Suatu proses reintegrasi dari sub-area yang berbeda dari KB untuk membentuk whole agent perspective of AI agent architectures, multi-agent system, agen untuk aplikasi tipe-tipe yang berbeda, web agents. Domain yang sering dibahas. 1. Mundane task. A. Persepsi, vision and speech. B. Bahasa alami, understanding, generation and translation. C. Pemikiran yang bersifat common sense. D. Robot control. 2. Formal task. A. Permainan atau games. B. Matematika, geometri, logika, kalkulus integral, dan pembuktian. 3. Expert task. A. Analisis finansial. B. Analisis medikal. C. Analisis ilmu pengetahuan. D. Rekayasa, desain, pencarian kegagalan, perencanaan manufaktur. 4. Summary. A. Kecerdasan buatan terdiri atas knowledge base dan motor inference. B. Digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia. C. Kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus sampai saat ini. D. Semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.